Arsenal menekuk Brentford pada pekan ke-14 Liga Inggris 2025-2026. Kemenangan 2-0 diraih, membuat The Gunners menjauhi Manchester City lagi. Bertanding di Emirates Stadium, London, Kamis, 4 Desember 2025, dini hari WIB, Arsenal unggul sejak menit ke-11. Mikel Merino yang membobol gawang Brentford lewat sundulan. Hasil ini membuat Arsenal mengoleksi 33 poin di puncak klasemen Liga Inggris, kembali unggul 5 angka dari Manchester City di posisi 2. Sementara Brentford tertahan di posisi 13 dengan 19 poin. Kemenangan Barcelona 3-1 atas Atletico Madrid di Camp Nou berubah menjadi kabar kurang menyenangkan setelah Dani Olmo mengalami cedera bahu. Momen itu terjadi ketika sang gelandang mencetak gol kedua, namun kehilangan keseimbangan dan jatuh dengan posisi yang tidak ideal. Situasi tersebut membuat staf medis segera memberikan penanganan. Pertandingan sebenarnya berjalan dalam tempo tinggi sejak awal. Atletico sempat unggul lebih dulu, sebelum Barcelona menemukan kembali ritmenya dan membalikan keadaan. Namun kegembiraan itu berubah muram ketika diagnosis awal menunjukkan cedera serius pada Olmo. Kekhawatiran muncul karena riwayat cedera sang pemain pada bahu yang sama. Barcelona kini menunggu hasil lanjutan, sementara tim harus bersiap menghadapi periode tanpa salah satu gelandang kreatif mereka. Real Madrid meraih kemenangan telak 3-0 saat bertandang ke markas Athletic Bilbao dalam lanjutan pekan ke-15 La Liga 2025-2026. Kamis 4 Desember 2025 dini hari waktu Indonesia Barat, Kylian Mbappe tampil gemilang dengan menyumbang 2 gol pada menit ke-7 dan 59. Sementara Eduardo Camavinga menambah 1 gol sundulan di menit ke-42. Pertandingan berjalan ketat sejak menit awal dengan intensitas yang tinggi. Athletic Bilbao berusaha memberikan tekanan melalui kecepatan Nico Williams dan Gorka Guruzeta. Namun ketajaman Real Madrid di area depan menjadi pembeda utama. Los Blancos lebih maksimal dalam memanfaatkan celah yang ada. Hasil ini mempertahankan posisi Madrid di tangga kedua klasemen sementara dengan koleksi 36 poin dari 15 pertandingan, hanya terpaut tipis dari Barcelona di puncak. Manchester United dapat kabar bagus jelang duel Premier League kontra West Ham United, Jumat, 5 Desember 2025, dini hari nanti. Penyerang mereka, Matheus Cunha, dikabarkan akan kembali turun ke lapangan latihan setelah cukup lama menepi karena cedera kepala. Cunha terakhir bermain pada 8 November lalu saat tampil 72 menit di laga imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur. Sejak itu, ia harus istirahat dan menjalani pemulihan karena sang striker mengalami cedera kepala di sesi latihan Setan Merah. Tanpa Cunha, Setan Merah sempat terseok-seok. Mereka tumbang 0-1 dari Everton yang bermain dengan 10 pemain, sebelum akhirnya bangkit tipis lewat kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park akhir pekan kemarin. Kabar baiknya, MU sedikit lagi bisa diperkuat oleh Cunha. Sang striker sudah kembali berlatih untuk pertandingan melawan West Ham. Erling Haaland kembali mengukir pencapaian monumental di Premier League. Striker Manchester City itu resmi mencapai 100 gol hanya dalam 111 laga, sebuah rekor tercepat dalam sejarah kompetisi. Catatan tersebut sekaligus melampaui Alan Shearer yang membutuhkan 124 pertandingan untuk mencapai angka serupa. Keberhasilan ini membuat nama Erling Haaland kembali diperbincangkan dalam konteks rekor besar berikutnya. Rekor sepanjang masa Premier League milik Shearer, yakni 260 gol. Dengan usia yang baru menginjak 25 tahun, ruang bagi Haaland untuk terus mencetak sejarah tetap terbuka lebar. Erling Haaland mengakui bahwa ia mengetahui rekor tersebut. Akan tetapi, penyerang asal Norwegia itu menegaskan bahwa fokus utamanya adalah membantu tim melalui gol, bukan sekadar mengejar angka pribadi. Meski demikian, laju produktivitasnya membuat publik bertanya, seberapa cepat ia bisa mendekati rekor Shearer? Isu calon pelatih baru timnas Indonesia kembali memanas belakangan ini. Dua nama besar Eropa dikabarkan masuk radar serius PSSI. Giovanni Van Bronckhorst dan John Hartman menjadi dua sosok yang ramai diperbincangkan. Media asing seperti Sky Sports hingga Voetbalzone turut menyoroti rumor ini. Kedua kandidat memiliki rekam jejak yang sangat kontras namun berkelas. Publik ini membandingkan kualitas mereka untuk menukangi skuad Garuda. PSSI dihadapkan pada pilihan sulit antara kolektor trofi atau spesialis turnamen. Bayern Munchen memasuki laga DFB Pokal melawan Union Berlin dengan dinamika yang menarik, baik dari sisi performa maupun isu seputar masa depan pelatih Vincent Kompany.
Mantan bek Manchester City itu kembali dibicarakan setelah muncul klaim bahwa ia disebut-sebut sebagai calon pengganti Josep Guardiola. Spekulasi tersebut mencuat menjelang fase penting musim ini, ketika Bayern sedang mencoba menjaga konsistensi setelah beberapa hasil kurang stabil. Meski masih memimpin klasemen Bundesliga dengan keunggulan poin, performa mereka belakangan sempat turun. Di tengah situasi itu, Kompany dihadapkan pada pertanyaan yang tidak berkaitan langsung dengan pertandingan. Namun fokus utama Bayern tetap terarah pada DFB Pokal, kompetisi yang sudah lama tidak mereka menangi.